Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan memasang pagination ke website kita. Oke, nah sekarang kita coba balik ke project kita dan sekarang kita mau pagination post kita sebelum dikirim ke data view gitu. Nah, kalau di Laravel itu kan latest nih, ini bisa kita ganti sama pagination. Nah, nih. Bukan pagination, paginate. Nih kayak gitu. Nah, dan jadi logik gampangnya gini, ambil semua post yang terbaru, tapi jangan ambil yang paginate gitu, pagination dari 6 item itu gitu. Jadi gampangnya nih, contoh misalkan di page itu ya, setiap page itu punya number. Nah, kita nggak ambil semua gitu. Oke, gampangnya gini, paginate itu atau pagination itu artinya kita bagi data menjadi beberapa halaman biar nggak semua data itu ditampilkan sekaligus. Misalnya kita punya 1000 data user. Nah, kalau semuanya ditampilkan di satu halaman itu kan bisa berat banget. Nah, jadi kamu cuma nampilin 10 data per halaman dan itu tinggal, jadi kayak satu blok itu 10 data. Dan terus kalau kita pencet tombol next atau preview, nanti dia bakal tampilin data selanjutnya gitu. Nah, itu fungsi di paginate. Kan di sini kita punya paginate. Ini kita buka inspect, coba misalkan kalau kita refresh console, kalau kita refresh, oh my god, nah di sini kita punya current page nih. Kita turunin. Nah, di sini cuma ada 5 data gitu ya, karena emang arraynya tuh 15 data. Jadi di sini yang ditampilin cuman 15 data aja gitu. Nih datanya nih, 15 data. Coba kita ganti sekarang di home.csx ini. Terus di sini mana post, di sini post, terus kita kasih data .map di sini. Di sini nggak ada yang diubah, di sini doang ya. Nah, terus kita coba balik ke website kita. Nah, di sini udah ada ya. Nih, kalau di sini udah ada. Nah, kita mau melakukan pagination. Jadi sekarang kita mapping datanya di sini di section ini tuh kita mau tambahin paginate gitu intinya. Nah, pokoknya di bawah sini itu kita tambahin div baru nih. Nih, div baru. Kita pakai apa ya? Sebentar. Gini. Post. Kita punya links. Terus kita punya map. Terus kita punya link. Kasih link. Nah, terus ini kita arahkan dia. Terus kita buka kolom lagi. Terus di bawahnya itu kita kasih A huruf. Terus di sini kita kasih misalkan link. Nah, ini. Terus kalau kita balik ke project kita, di bawah di sini ada link gini, ya kan? Yang terulang ya, dia punya
beberapa kali perulangan gitu. Dan kalau kita misalkan inspect nih ya, sebentar. Kita inspect linknya di konsol. Ini link. Nah di sini ada 0 nih. Nah di sini dia false, aktifnya false. Terus kalau kita buka 1 itu true, berarti kita ada di halaman 1 bukan di halaman 0 gitu. Gampangnya itu gitu. Terus di sini label itu URL itu ya URL domainnya. Jadi kita sekarang itu ada di page 1 gitu. Page 1. Terus kalau di sini misalkan nih kita kasih lagi deh. Sini link. What? Link the URL. Terus di sini juga kita kasih link dot label link dot label gini. Nah terus kalau kita balik ke website kita, terus kita lihat ke bawah sini dia tulisannya ada logo reviews. Nah tapi di sini kan kaca, kita kasih padding deh biar nggak terlalu mepet ya. Di div-nya kita kasih class name, py nya itu kita kasih 12 aja. Nah, jadi dia agak berjarak ya. Dan kalau kita klik numbernya gitu, dia bakal berubah. Wait. Link URL di sini udah benar hrefnya. Oh pantas gini guys. Nah dia nggak aktif. Kita refresh, kita klik. Nah di sini bisa kelihatan page 2. Kalau kita pencet lagi gini nomor 3, dia bakal ada di page 3. Jadi masing-masing page itu menampilkan 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 data gitu. Jadi dari satu page itu cuma nampilin 14 data gitu. Oke. Sama kasusnya kalau kita pencet preview gitu kan, 1 kita next, kita masuk 2 gitu. Jadi kayak gitu ya. Cuman ini berfungsi, cuman nggak ada stylenya aja gitu. Nah terus oke. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat di sini itu kan kayak dia nge-refresh ya, full refresh itu. Nah, itu akan memberatkan server. Jadi kita pakai yang kemarin kita pakai, yaitu link kan. Kita udah belajar. Nah sekarang kita open kayak gini, kita pakai link gini, link
Bisa kita copy yang sebelumnya href, tapi di sini itu kita pakai key, dan di sini kita nggak perlu, kita cuma perlu seperti ini. Nah, kayak gini link. Nah, tapi jangan lupa diimport ya. Di sini link udah ada nih, sini linknya udah diimport. Gimana ya, link href. Coba kita format aja biar lebih enak kelihatannya. Gini, terus ini kita taruh bawah gini. Nah, terus itu ada yang namanya dangerous set inner HTML. Terus kita kasih di sini HTML link label kayak gini ya. Nah, terus kalau kita balik, kenapa nih? Key-nya itu link, bukan label nih, label. Ini link URL HTML, ini link label. Terus di sini link parameter link itu ke label. Kalau sekarang hilang juga, masih hilang ya. Kita pakai link dangerously post links map. Sebentar. Oke, ya tadi kayak gini ya jadinya. Pakai tutup link. Nah, kalau kita lihat di sini tampilannya udah mendingan atau lumayan rapi. Terus kalau kita pencet next, ini juga kalau pergi ke lah. Kita kasih sebentar.
Nah, ya udah. Nah, sekarang kita mau pasang beberapa kondisi di sini, kondisi link. Jadi kalau kita pencet berarti nanti dia aktif gitu. Nah, jadi ini sebentar kita hapus dulu. Terus kita pasang satu aja. Sorry. Terus kita pakai backtick di sini. Sini backtick. Terus kita kasih P1 ini, MX nya 1, terus kita pakai dolar, ini dolar, ke kurung, tutup kurung kayak gini. Nah, terus di sini tuh link aktif. Sebentar. Sorry, saya salah. Jangan pakai koma atas tapi pakai backtick ya. Nih. Nah, baru bisa. P1 MX1, terus kita pakai dolar. Nah, baru bisa ya. Link kayak gini. Habis itu link is active. Terus kita kasih kalau apa namanya, logic di sini. Jadi kalau ini, kalau linknya aktif itu dianya, sorry, di sini teks dulu aja, teks dulu 500. Habis itu fontnya itu bold. Kalau enggak itu nih titik 2 nih, kalau enggak itu do nothing aja, nggak usah ada apa-apa gitu. Tapi kalau enggak ya nggak kenapa-napa gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah dia bakal aktif ya, jadi biru. Cuman nggak tahu kenapa ini jadi pas ketiga dia hilang ya. Sebentar. Oke, nah tadi udah ya. Ini udah. Jadi kalau kita pindah ke page 5 yang aktif bakal 5. Kalau kita pindah page 6, 6-nya bakal aktif dan seterusnya. Nah, itu adalah pagination. Oke. Nah, jadi itu dia tadi fungsi dari pagination ya. Jadi kayak dia cuman menampilkan paginate gitu, jadi menampilkan 5 data doang di satu halaman. Jadi di halaman 1, 2, 3, 4, 5 gitu dia bakal menampilkan 1 data, 2 data, 3 data gitu. Karena di sini gitu kan. Cuman di sini 7 kosong, makanya dia plus kosong gitu. Jadi di sini ada 4, 5, 6. Nah, oke. Jadi itu tadi penjelasan tentang pagination. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.